ngerasain badan kurang fit, dan hari kedua karantina di rumah sakit Siloam. Hai, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini gue mau cerita sedikit tentang COVID. Ya, ini mungkin sharing aja buat kalian apa yang gue alamin sebelumnya gitu ya. Kalau menurut gue sih semua akan COVID pada waktunya gitu. Nah, jadi kemarin itu awal Juni ya. Awal Juni itu gue sekeluarga kena COVID. Jadi kalau bulan Februari itu kemarin anak gue yang sulung tuh udah kena duluan ya. Jadi memang benar penyintas tuh dia punya antibodi yang kuat ya untuk virus yang sama. Jadi belum varian Delta mungkin. Nah, jadi ini awal ceritanya awal Juni itu gue lakukan perjalanan ke Pontianak. Dan mungkin salahnya gua adalah gua nggak pilih maskapai yang punya pemerintah tuh, yang memang mematuhi protokol, jadi ada space-nya antar penumpang ya. Jadi biasanya kalau di Garuda ya, Garuda itu kan tengah dia dikosongin gitu. Nah, gue ambil maskapai swasta punya lokal gitu ya, yang terlambat dengan quote and quote-nya, yang terkenal keterlambatannya gitu ya. Kenapa gue ambil itu? Karena basically gue ngejarnya yang first flight, dan baik itu pergi ataupun pulang. Jadi waktu gue ke Kalimantan, karena Pontianak itu wajib PCR, gue PCR dulu ya. Ya, tapi memang beginilah fenomena ya. Bahkan PCR-nya itu pun menurut gue sih lebih mahal daripada harga tiketnya gitu ya. Pertama lu kalau ngambil di rumah sakit Siloam tuh kalau nggak salah 1,4 juta untuk yang 2 hari. Nah, gue PCR negatif gitu ya, itu berarti gue layak untuk terbang. Terus gue lakukan perjalanan, dan kembali lagi di maskapai itu nggak ada protokol kesehatannya, maksudnya nggak ada jeda ya antar penumpang, jadi rapat benar kayak di metro gitu ya. Nah, terus gue melakukan perjalanan ke beberapa lokasi gitu ya, lokasi kerja. Nah, terus kemudian itu perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit. Basically sih gue pakai masker gitu ya, pakai hand sanitizer. Nah, di situ sih semua baik-baik aja. Gue total mungkin hampir 5 hari ya di sana. Ya mungkin gue ada pergi ke tempat makan gitu ya, tempat makan. Gue nggak tahu kenanya di mana. Terus kemudian udah gitu gue pulang hari kelima. Untungnya gitu ya, kalau kita keluar Pontianak atau keluar Kalimantan kita cuman pakai swab test. Tapi memang saat hari kelima itu pas gue mau pulang, hari keempat ya, hari keempat malam pas gue mau pulang, hari kelima malam pas gue mau pulang, gue udah ngerasa nggak enak nih tenggorokan gitu kan. Ya udah akhirnya
Gue pulang, swabnya masih negatif. Setelah itu gue nyampe pagi ya di Bandara Soekarno Hatta. Siangnya gue udah demam. Kemudian sorenya itu suhu tubuh gue 38,9 sore. Oke, terus kemudian besokannya gue sih udah karantina sih di kamar gitu ya, terpisah dari anak sama istri. Ya udah, akhirnya gue cek lagi suhu tubuhnya masih ya agak turun sih. Kalau siang tuh mungkin 38 gitu ya, 38, tapi nggak pernah di bawah dari 37,5. Ya udah, akhirnya malamnya tinggi lagi dan bareng disertai dengan diare. Itu berarti let's say gue hari kedua setelah punya gejala. Hari ketiga gue ke rumah sakit, gue bilang gue diare, terus didiagnosa bahwa gue ada keracunan makanan. Ya gue bilang mungkin karena gue juga makan di luar di sana gitu kan selama di Pontianak. Setelah itu gue dikasih obat diare dan lain-lain. Ya udah, hari ketiga gue minum obat, terus begitu juga paginya tuh agak lumayan gitu ya, terus malamnya maksudnya badan agak enak, malamnya tuh tinggi lagi demamnya. Ya udah, akhirnya di hari keempat gua swab test PCR, dan hari kelima diketahui bahwa gua positif. CT-nya 35 ya, nanti bisa lihat di sini. CT-nya 38, which is sebenarnya itu nggak jelek-jelek banget gitu ya. Infonya sih kalau di atas 35 tuh udah nggak bisa nularin gitu. Nah terus kemudian, tapi gue punya gejala gitu ya, 40 tuh sembuh, 40 ke atas tuh udah negatif kalau kita PCR lagi. Nah gue berangkat ke rumah sakit Puri Cinere, ini gue ngomong ini. Intinya adalah gue mau opnam, dan kemudian ya puji Tuhan dari kantor aware banget, dari kantor ngurusin untuk gue opnam. Intinya gue harus opnam waktu itu, walaupun memang gejalanya nggak berat-berat banget. Nah gue dirujuk ke Puri Cinere, gue datang siang jam 12-an, terus waktu itu mungkin belum se-booming sekarang ya, maksudnya COVID tuh belum sebanyak sekarang. Jadi gue masih ditaruh di IGD, terus kemudian gue masih dapat kamar di situ. Gue nunggu, dan gue udah kasih tahu hasil PCR gue gitu ya. Uniknya adalah kamar waktu itu dibilang kosong sebelum gue berangkat ya kan. Terus kemudian gue siang itu gue disuruh ngambil hasil lab, terus gue disuruh ronsen. Nah ini hasil ronsennya nih ya. Hasil ronsennya nih kalau dilihat nih putih-putih nih, jadi seperempat tuh udah putih-putih nih sampai sini ya. Ini paru-paru semua ya, ini paru-paru. Nah di sini nih udah putih gitu ya. Itu hari kelima berarti ya. Ya udah. Akhirnya gini deh, sorry ya, sama aja lah ya. Nah hasilnya adalah gue nggak ada pengentalan darah, karena itu yang dilihat. Karena kalau ada pengentalan darah tuh berarti harus dikasih obat pengencernya gitu ya. Terus kemudian ya gue cuman batuk sama diare sama demam, itu dikasih obat biasa sama dikasih obat antivirus. Nah pada saat awal memang gue bilang bahwa gue antara mau bayar pribadi, maksudnya adalah asuransi, atau gue ambil yang Kemenkes. Kalau Kemenkes kan gratis ya, tapi mungkin ada beberapa obat yang kita harus bayar sendiri gitu. Gue bilang masih antara dua opsi itu gitu. Nah somehow gue udah disuruh uji lab gitu ya, disuruh
toraks gitu ya, cek toraks gitu, ronsen. Nah malam jam 8 dia bilang katanya gue suruh pulang. Katanya gue isolasi mandiri aja. Jadi lo bayangin ya, jam 8 gue disuruh pulang, padahal dia udah ambil uji macem-macem. Dia bilang kamarnya juga penuh gitu. Itu sih unik sih menurut gue nggak tahu apakah unik atau permainan gitu ya. Harusnya sih dia bilang bahwa memang gue udah bilang di awal gue mau opnam, cuma gue mau ambil treatmentnya beda antara Kemenkes atau gue masih belum nentuin gitu. Nah mungkin karena masih ada peluang melalui Kemenkes ya, ini sih menurut pendapat gue ya, makanya dia bilang kamar penuh. Ya udah akhirnya gue agak marah-marah di situ karena ya lu bayangin ya, lu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum dari jam 12 sampai jam 8, terus kemudian kamar penuh gitu, lu nggak bisa opnam gitu. Ya lu tau lah kalau bisa orang kena covid kan mungkin masih ada agak aware sedikit gitu ya, agak parno gitu. Nah setelah itu akhirnya gue dapet di rumah sakit Siloam di Mampang. Jadi dia ex mall gitu, bekas mall, mungkin dari Lipo Group juga gitu ya, terus dialihkan menjadi rumah sakit. Jadi itu memang rumah sakitnya baru berdiri di awal-awal covid ya, berarti Maret 2020. Bangunannya masih bangunan mall banget gitu ya. Terus kemudian pas gue masuk, gue kasih tahu hasil PCR gue, dan memang udah diurusin juga sama kantor gitu ya, udah pakai garansi letter dan lain-lain. Terus pas ditanya, gue langsung bilang jalur pribadi. Nggak pakai lama, gue langsung disiapin buat infus. Terus kemudian mungkin sekitar sejam doang ya, sejam doang gue di IGD. Terus kemudian gue langsung masuk kamar VIP. Jadi yang bilang uang bukan segalanya, menurut gue nggak benar juga gitu. Uang juga bisa menyelamatkan lo sih gitu ya. Nah terus kemudian basically di sana karena mungkin udah hari kelima ya, hari ini hari ke-5 saat gue ngerasain badan kurang fit, dan hari ke-2 karantina di rumah sakit Siloam. Dari kelima gejalanya udah nggak terlalu parah, gue udah nggak ada diare, tapi gue kadang masih demam aja gitu ya, sama nih dada sesek nih gitu, dada sesek, tapi tarik napas gitu nggak batuk, jadi masih aman. Ya udah akhirnya gue di situ kurang lebih 9 hari lah, 9 hari. Long story short, gue cuman di sana sih ya kasih makan ya, terus kemudian nutrisinya itu dikontrol banget gitu ya dari sisi makanannya. Makanannya nih tiap pagi siang malam tuh ada kandungan nutrisinya. Mungkin ini memang benar-benar diatur ya supaya gizinya tercukupi. Terus gue juga ada disuntik ini, disiapin untuk akses infus. Tadi udah di booster vitamin D, vitamin C, terus antibiotik, terus kemudian ini dikasih betadine gargle. Terus kemudian pagi gue booster vitamin C, terus disuntik ya, terus kemudian suntik antibiotik itu pagi. Sarapan pagi ini ada ayam ya, ayam sayur nasi, terus kasih agar-agar. Tadi pagi juga udah jemur di sini ya 15 menit lah. Terus tadi jam 6 juga udah di booster
vitamin C. Cepet sembuh. Terus kemudian sore itu vitamin D, vitamin C, antibiotik. Gitu. Obat yang gue minum itu kalau demam gue minum obat demam, mungkin paracetamol, sama gue dikasih obat antivirus Fluvir. Gitu. Nah, terus kemudian begitu gue masuk hari kedua, gue diinfoin bahwa istri sama baby gue umur 3 bulan itu kena juga. Gitu. Nah, walaupun gue ada karantina, mungkin istri gue juga pada saat nganter makanan dia terpapar di situ gitu. Karena memang ya kita ngerasa ya udahlah demam atau diare gitu kan. Terutama pada saat gue kemarin berobat juga dibilang bahwa ini cuma salah makan doang gitu. Mungkin di situ kita agak relax gitu ya, agak santuy. Nah, sampai akhirnya dia kena juga ya. Settingnya dia rendah banget, itu 18. Baby gue itu 28. Gitu. Akhirnya diskusi, kantor juga waktu itu saranin harus di opnam gitu ya, tapi gue bilang nggak usah karena memang baby itu kan nggak bisa dilepas ya, harus neneng terus ya. Terus kemudian ada kayak suntikan gitu, jadi mungkin kayak kurang leluasa aja gitu ya, sambil gendong sambil ada suntikan gitu kan, nggak bagus ya. Dan akhirnya isoman, baby sama istri diurusin untuk ambil home care gitu. Jadi ada dokter datang, ada konsultasi online, dan dikasih obat-obatan dan lain-lain. Nah, ini terima kasih banget buat kantor gue yang udah aware banget buat karyawannya gitu ya. Nah, long story short, hari ke-9 hasil PCR gue, hasilnya itu nggak kebaca gitu ya. Jadi mungkin karena gue ada 9 hari di sana plus 4 hari di rumah ya, jadi udah sekitar 13 hari, dan CT gue juga 38, walaupun sebenarnya nggak buruk-buruk banget gitu ya. Akhirnya gue boleh pulang, dan ya kembali lagi ini yang namanya rumah sakit gitu ya. Gue dari siang tuh udah lepas infus, gue udah nggak ada gejala. Terus kemudian dokter itu baru datang sore, malam jam 7. Udah gitu akhirnya dinyatakan gue boleh pulang. Administrasi bla 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 bla, jam 11 belum selesai. Akhirnya gue di situ marah, gue bilang gue harus pulang hari ini juga. Gue nggak mau tahu alasannya apa, karena mereka menyarankan bahwa untuk nyelesain administrasi gue harus nginep semalam lagi gitu, which is sebenarnya itu biaya lagi ya, walaupun mungkin ditanggung full kantor gitu ya, tapi bukan begitu caranya gitu ya. Kalau misalnya memang orang udah layak pulang ya dipulangin aja gitu, nggak usah diperlambat administrasi dan lain-lain. Akhirnya karena gue udah bolak-balik, gue bilang suruh panggil manajemennya, penanggung jawab dan lain-lain. Akhirnya gue boleh pulang jam 12 malam guys. Edan. Yang 12 malam gue baru bisa pulang. Dan semua dokumen itu dikirimnya by email gitu ya. Jadi nggak ada hard copy-an. Tapi ya gue bersyukur udah sembuh gitu ya. Waktu itu anak istri gue juga masih kena, yang bungsu ya, si baby masih kena, jadi dia masih karantina. Overall sih dia sembuhnya itu istri gue 3 minggu ya, karena CT-nya rendah banget gitu ya. Mungkin dia karena kurang tidur, busui ya, kurang tidur juga gitu ya. Nah tapi puji Tuhan sekarang kami udah sembuh. Nah, mengenai biaya, menariknya adalah kalau boleh saran, kalau misalnya masih gejala sedang gitu ya, lebih baik kalian isoman gitu ya. Karena di rumah sakit juga nggak enak-enak banget. Gue udah lama banget nggak ke rumah sakit, 12 tahun gitu ya. Saya bosan sih. Walaupun lo dapet pemandangan kaca gitu ya, tapi kayaknya bosan aja. Terus pergerakan juga terbatas karena ada di infus. Terus kemudian makanan juga kayaknya hambar, tapi ya terima kasih buat
teman-teman, sahabat semua yang tiap hari udah kirimin makanan, istilahnya lumayan lah ya, nafsu makan bertambah gitu ya. Terus kemudian total gue 9 hari di sana itu totalnya 56 juta. 56 juta. Itu luar biasa banget ya mahalnya gitu ya, tapi kembali lagi yang penting gue bisa survive gitu ya. Ya menurut gue perhatian kantor sih luar biasa banget ya gitu, ke karyawannya ya, kayaknya kita benar-benar dilihat sebagai aset sih gitu, aset yang valuable lah gitu. Nah jadi saran dari gua buat kalian adalah kalau yang gejala sedang lebih baik isoman, nggak usah ke rumah sakit. Terus nggak usah terlalu panik gitu ya, jalanin aja dulu mungkin sekitar 5-6 hari gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak sesek-sesek banget, kayak misalnya treatment tarik napas panjang terus nggak batuk gitu ya, itu gue sih kata dokternya itu sih masih aman gitu ya, jadi ya kalian masih bisa isoman. Nah terus kemudian pasca covid adalah dada kanan itu masih sesek mungkin sekitar 2 mingguan lagi, jadi gue nggak bisa ngadep ke kanan gitu ya, tapi overall sih itu oke. Kalian cuma bisa ngatasi nanti dengan berolahraga aja. Oke, mungkin itu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi ini sekedar sharing, setidaknya ada pengetahuan yang kalian bisa ketahui gitu dari apa yang gue sampaikan. Terima kasih semuanya, bye bye.